Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang dilimpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kali ini, walaupun secara daring melalui platform Zoom meeting. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terlebih-lebih pada Ibu Profesor Dr. Diana Leni Apar, MMCHI, selaku pengampu mata kuliah Sustainable di program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarawa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini ada beberapa poin tugas yang akan kami kerjakan. Salah satunya yaitu pembuatan video kelompok ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti dalam tutur kata saya ada yang salah. Di sini kami ada 5 orang, yaitu saya sendiri Agung Yulianto Nugroho, kemudian ada di sebelah kiri saya ada Pak Yudi Aditya, kemudian pojok atas kanan ini ada Pak Dwi Yulianto, kemudian pojok kiri Pak Laudi Topan, dan kemudian yang tengah atas ini adalah Ibu Rina. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul tentang destinasi implementasi turisme berkelanjutan di Kota Semarang. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen ya. Nah, pariwisata di Jawa Tengah sendiri pada tahun 2016 ini akan dicanangkan sebagai tahun infrastruktur pariwisata dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata seperti yang telah dinyatakan oleh Gubernur pada saat itu Ganjar Pranowo ya. Akan tetapi destinasi wisata di Jawa Tengah yang baru-baru ini dikenal oleh masyarakat adalah Pulau Karimun Jawa yang terkenal akan keindahan lautnya. Nah, selain destinasi tersebut, tidak kalah menariknya perlu juga dikenalkan dengan destinasi wisata sejarah dan destinasi wisata religi seperti halnya Candi Borobudur, Candi Gedung Songo. Nah, oleh karena itu pemerintah khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang ya untuk memajukan dan mengembangkan kembali destinasi wisata di Kabupaten Semarang. Salah satunya itu Candi Gedung Songo yang notabene adalah destinasi wisata ini pernah menjadi maskot atau destinasi unggulan di Jawa Tengah pada saat itu. Kemudian apa sih yang dinamakan destinasi itu? Nah, destinasi ini adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar wisatawan asing maupun lokal mau datang ke tempat tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah tujuan pariwisata atau DTW ya, yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Nah, implementasi sendiri yaitu bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan maupun manajemen. Nah, setiap guru setelah melakukan perencanaan terhadap program ataupun renstra ya, rencana strategis, pasti akan mengimplementasikan hal tersebut atau menerapkan pelaksanaannya. Yang artinya yaitu segala sesuatu yang telah dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, maka implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulum permasalahan yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan menyimpang daripada yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, di sini ada tinjauan pustaka ya dalam World Environment Protection Strategy. Definisi pembangunan berkelanjutan sendiri disebutkan sebagai proses pembangunan yang dilakukan tanpa menghabiskan dan merusak sumber daya. Nah, sementara itu definisi pembangunan berkelanjutan yang
paling banyak disitasi saat ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kemudian tindakan ini harus diambil untuk membantu perencanaan pembangunan pariwisata yang terintegritas ya sesuai dengan konsep pembangunan sustainable. Nah, konsep tersebut disebut dalam laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan. Ini merupakan laporan Brundtland ya, dalam laporannya Environmental Perception to the Year 2000 Kemudian prinsip dasar wisata berkelanjutan itu seperti apa? Nah, pendekatan lain dari konsep pembangunan berkelanjutan yaitu dari sisi prinsip-prinsip atau pilar tujuan pembangunan yang harus dicapai itu sendiri, yaitu pendekatan keseimbangan pembangunan antara pembangunan ekonomi, lingkungan alam, dan pembangunan sosial budaya atau yang biasa kita sebut dengan triple bottom lines, pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk lebih jelasnya berikut aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam Panasiuk itu. Nah, konsep pariwisata berkelanjutan, nah ini menurut Enbuto tahun 92, pariwisata berkelanjutan ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial maupun lingkungan. Nah, untuk masa depan ataupun kebutuhan-kebutuhan penunjang industri itu sendiri. Nah, prinsip pariwisata berkelanjutan mengacu pada aspek lingkungan ekonomi dan sosial budaya dari suatu destinasi wisata. Nah, untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang ini, maka keseimbangan antar tiga dimensi tersebut harus dibangun dengan baik, yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan tentunya aspek sosial budaya. Nah, aspek ekonomi di sini yaitu memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang layak memberikan manfaat sosial ekonomi pada semua stakeholder yang ada, tentunya dengan konsep adil ya. Kemudian aspek sosial budaya yaitu menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, murid-murid budaya gitu, melestarikan nilai-nilai warisan budaya dan adat yang mereka bangun dan berkontribusi tentunya untuk meningkatkan rasa toleransi serta pemahaman antar budaya. Nah, kemudian ada aspek lingkungan. Nah, lingkungan di sini memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, mempertahankan ekologi dan turut andil dalam melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati di suatu destinasi wisata. Kemudian pembahasan pengembangan pariwisata berkelanjutan ini adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal, dan lingkungan, di mana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan. Jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalisir dampak yang negatif, maka beberapa inisiatif diambil oleh sektor publik untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan sustainable tourism itu sebagai prioritas utama. Prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan ada 5 pokok, yaitu partisipasi, kemudian keikutsertaan para pelaku atau tentunya pelaku behaviornya ya, kemudian pemilik lokal, kemudian pembangunan sumber daya berkelanjutan, kemudian mewadahi tujuan masyarakat. Masyarakat itu tujuannya apa? Kemudian, nah ini sudah sampai ke Candi Gedong Songo, ini akan dijelaskan lebih mendetail oleh rekan kita Ibu Nur Alfi Sarinya. Waktu dan tempat online saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Agung atas waktu dan tempat online-nya. Salah satu destinasi yang sangat menarik yang perlu dikenalkan di Semarang yaitu Candi Gedong Songo.
Yang letak geografis Candi Gedong Songo yaitu di Kompleks Candi Gedong Songo merupakan objek wisata yang terletak di Dusun Darum, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Gedong Songo menjadi salah satu tempat wisata yang sangat ramai dikunjungi para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Sesuai dengan namanya, Gedong Songo yang berarti terdapat 9 bangunan candi yang tersebar di komplek kawasan wisata alam yang begitu luas dan mempesona. Candi Gedong Songo terletak di lereng Gunung Ungaran bagian selatan dengan ketinggian sekitar 1.200 meter dari permukaan air laut, sehingga suhu udara di kawasan wisata ini cukup dingin. Suasana sejuk, hawa pegunungan, serta terbebas dari polusi udara. Pemanfaatan aset di Candi Gedong Songo, yaitu mengingat Candi Gedong Songo merupakan tempat religius dan juga tempat bersejarah, maka pemerintah selain memanfaatkan kawasan tersebut sebagai tempat rekreasi, juga memanfaatkan bangunan candi sebagai wisata sejarah dan wisata cagar budaya. Selain pemanfaatan aset yang telah dilakukan oleh dinas-dinas terkait, zonasi juga dilakukan di kawasan Candi Gedong Songo, di mana pengertian dari zonasi adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik. Zoning adalah pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang atau memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda, dan pembagian zonasi di Gedong Songo ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu zona rimba, yaitu bagian dari taman nasional yang boleh dikunjungi secara terbatas dengan ketentuan keutuhan dan keaslian tetap terjamin. Dan yang kedua, zona pemanfaatan atau pengembangan, yaitu bagian yang dapat dibangun sarana-sarana penunjang dan fasilitas wisata seperti kompleks candi dan pemugarannya, aula tempat sendra tari, kolam air panas. Kemudian stakeholder dan pengembangan pariwisata di Candi Gedong Songo. Pengelola Candi Gedong Songo adalah pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Sebenarnya tidak hanya dikelola oleh satu disporapar saja, akan tetapi Gedong Songo juga dikelola oleh 2 dinas lainnya, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Badan Usaha Milik Negara. Yang pertama yaitu pihak ke-1 yaitu pemerintah Kabupaten Semarang, yang berarti Dinas Pemuda, Olahraga dan Wisata, yang bertugas untuk melakukan pengembangan kegiatan pariwisata sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan mendapatkan asli daerah Kabupaten Semarang khususnya di Candi Gedong Songo. Yang kedua, pihak kedua yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya yang mempunyai hak pengelolaan wilayah wisata cagar budaya Candi Gedong Songo dan berkewajiban untuk melestarikan peninggalan benda-benda cagar budaya. Yang ketiga, pihak ketiga yaitu sebuah badan milik negara yang diberi tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan usaha wisata dan jasa lingkungan, termasuk diantaranya pemanfaatan aset perusahaan berupa jalan setapak serta pemanfaatan sumber air di objek wisata budaya Candi Gedong Songo. Pengembangan dan pemanfaatan aset Candi Gedong Songo. Pengembangan dan pemanfaatan aset di kawasan Candi Gedong Songo yang dibangun beribadah bagi kelola pariwisata untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata di Kabupaten Semarang. Pengembangan dan pemanfaatan aset di Gedong Songo juga telah sesuai dengan prinsip awal dan pariwisata berkelanjutan, yaitu mengembangkan sebuah destinasi agar menjadi lebih baik sesuai dengan prinsip pariwisata berkelanjutan yang mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dari suatu destinasi wisata, di mana ketiga aspek tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Kemudian masalah pengelolaan dan pengembangan Candi Gedong Songo. Seperti yang diketahui secara umum bahwa Candi Gedong Songo merupakan tempat sakral dan menjadi tempat beribadah bagi umat Hindu. Akan tetapi untuk pengelolaan di Candi Gedong Songo yang sekarang tidak lagi menjadi tempat sakral dan religius, tetap beralih fungsi menjadi sebuah destinasi pariwisata yang dimana lebih mengesampingkan wisata religi dan sejarah menjadi wisata outbound serta wisata alam saja. Hal ini menjadi perdebatan antara Disporapar dan yang mengatur pariwisata di Kompleks Gedong Songo dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya yang mengelola area lingkungan cagar budaya di Gedong Songo, di mana wisata yang berkunjung kurang mengerti akan pelestarian lingkungan sekitar dan zonasi yang ada. Dikarenakan candi-candi yang ada di sana sering dinaiki untuk aktivitas foto serta melakukan kejahilan dan dengan mencoret-coret candi. Next. Kurangnya pengawasan dari petugas yang berkeliling untuk memantau aktivitas dari pengunjung yang datang. Selain itu, masalah pengelolaan area perkebunan yang dijadikan flying fox oleh Disporapar dengan perhutani juga dikarenakan pembuatan flying fox tersebut berada di atas perkebunan serta memanfaatkan dari pohon-pohon yang sudah bertahun-tahun untuk memelihara dan menjaganya. Dan juga pembuatannya yang berada di area tempat beribadah bagi umat Hindu yaitu di kawasan percandian. Pemanfaatan area Gedong Songo sebagai area bermain atau flying fox tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, bahwa pemanfaatan dan pengembangan pariwisata memiliki 3 fungsi, yaitu memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Maka seharusnya sebuah objek yang menjadi tempat beribadah tidaklah tepat dibuat menjadi area flying fox guna untuk memelihara kelestarian fungsi dari Candi Gedong Songo itu sendiri. Selain itu, juga pengelolaan area Candi Gedong Songo kurang tepat. Koordinasi antara stakeholder seperti yang telah disebutkan yaitu teori stakeholder normatif adalah inti dasar dari teori stakeholder yang digunakan untuk mentafsirkan fungsi kerjasama, mengidentifikasikan nilai moral, serta mengarahkan sistem kerja atau manajemen dari kerjasama tersebut, di mana di realitanya terdapat konflik kepentingan antara stakeholder yang memungkinkan pemanfaatkan sebuah area berlebihan, di mana masing-masing pihak tersebut saling berebut untuk memanfaatkan aspek lingkungan serta aset yang ada dengan maksud kepentingan untuk next. Selanjutnya di destinasi Lawang Sewu akan dijelaskan oleh Mas Laude Tovan. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Laude. Baik Bu Syahrina, terima kasih banyak untuk waktunya. Kali ini saya masih wisata yang ada di salah satu destinasi wisata yang ada di Semarang, yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu sendiri ialah landmark dari kota Semarang yang berada di Jawa Tengah. Bangun sebagai kantor pusat perusahaan kereta api pada zaman Hindia Belanda. Terus kemudian Lawang Sewu juga konon katanya itu berhantu, dengan banyaknya wisatawan yang mengunjungi untuk melihat hantu. Itu yang sedikit unik dari apa yang ada di Lawang Sewu sendiri. Selain heritage yang ditinggalkan oleh zaman Belanda dulu, wisata hantu ini atau wisata ghost yang membuat tempat ini sangat unik. Kemudian gedung yang pertama itu ialah dibangun bagian belakang pada tahun 1904 sebagai tempat percetakan tiket kereta api. Gedung adalah gedung utama, terus kemudian dengan gedung kaca Patri Indah itu yang ada beberapa, kalau tidak salah itu ada 5 patrian, itu dibangun pada tahun 05 sampai 1907. Yang jadi ruang direksi PT Kereta Api. Terus kemudian di sana juga gedung yang paling akhir yaitu dibangun pada tahun 1916. Ini menggunakan bahan material besi karena di sana sudah ada waktu itu sudah ada besi-besi untuk bahan material.
Terus kemudian pada zaman Jepang, waktu zaman Perang Kedua sudah diambil alih oleh Jepang, kemudian bangunan ini dijadikan markas militer. Dimulai di sinilah itu terjadi banyaknya pembantaian atau yang konon katanya pembantaian dari pasukan Jepang kepada rakyat sekitar dan tentara-tentara tahanan seperti itu. Next, Mas Agung. Nah, kemudian kali ini untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dwi Yulianto, yaitu tentang kampung batik yang ada di Semarang. Silakan, Mas Dwi. Terima kasih, Pak Laude Tovan. Tolong Mas Agung ini agak dibesarkan dikit tulisannya, Mas. Ya, baik. Salah satu destinasi wisata yang ada di Semarang adalah Kampung Batik Semarang. Kampung Batik Semarang terletak tidak jauh dari kawasan Kota Lama Semarang, yaitu tepatnya di sebelah timur Museum Kota Lama atau yang sebelumnya terkenal sebagai Bundaran Babakan, dan tepatnya adalah di Kelurahan Rejomulyo, Semarang Timur. Dalam perjalanan sejarahnya, Batik Semarang ini berhubungan dengan percampuran budaya antara Arab, Jawa, dan Cina yang diterjemahkan dalam bentuk gambaran warak ngendok. Namun dalam sejarah dari tahun 1970 sampai 1980-an, eksistensi Kampung Batik Semarang sempat mati total karena tidak adanya aktivitas membatik sama sekali. Kemudian warga berusaha untuk nguri-nguri budaya batik di kampung ini. Baru kemudian pada tahun 2005 mulai ada kegiatan untuk menghidupkan kembali identitas kampung batik. Kemudian sejarah kelam kampung batik. Jadi kampung batik ini bisa dibilang dulunya memiliki sejarah kelam. Itu pada zaman penjajahan Jepang, kampung batik ini dibakar oleh Jepang. Tidak hanya kampung batik saja, akan tetapi kampung-kampung yang ada di sekitarnya juga seperti Kampung Kulitan, Kampung Rejosari, dan Kampung Bugangan. Upaya tersebut dilakukan dengan maksud supaya kalau Belanda menduduki lagi, sentra-sentra ekonomi ini sudah tidak bisa digunakan lagi oleh Belanda. Termasuk semua alat-alat batik juga dirusak semuanya. Sebelum digarap menjadi kampung tematik pada tahun 2005-an, kriminalitas juga jumpa ini, apalagi lokasinya yang berdekatan dengan Pasar Johar dan kawasan ekonomi di sekitarnya, membuat kampung ini dulunya kumuh karena padat penduduk. Warga kampung batik pun berusaha merombak citra kelamnya menjadi unik dan cantik. Setiap sudut di jalan di kampung batik dihiasi mural yang menampilkan motif batik khas Semarang, cerita pewayangan, dan legenda asal-usul kota Semarang. Lanjut, Mas Agung. Ada 5 hal yang dapat dilakukan di Kampung Batik Semarang. Yang pertama adalah mendalami filosofi batik. Keunikan dari seni yang ada di Indonesia adalah makna yang terkandung di dalamnya, termasuk batik. Walaupun batik memiliki motif yang indah dan beragam, namun terkandung cerita maupun arti di dalamnya. Di Kampung Batik, Anda bisa memahami lebih dalam arti dari sehelai kain batik yang biasa dikenakan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mencanting. Mencanting adalah cara utama dan paling dihargai untuk membuat sebuah batik. Selain prosesnya yang memakan waktu, bahan-bahan yang digunakan pun masih alami sehingga lebih khas. Kemudian yang ketiga adalah menyusuri sejarah Semarang. Di sana Anda masih akan menemukan sumur yang digunakan masyarakat Semarang untuk memadamkan daerah kampung batik pada kejadian pertempuran 5 hari di Semarang. Selain itu, terdapat pula gang yang digambari sejarah berdirinya Semarang dalam bentuk wayang beber. Beber atau dalam bahasa Jawa yang berarti menjelaskan, merupakan jenis wayang yang ditampilkan melalui paparan gambar. Lanjut, Mas Agung. Kemudian yang keempat adalah beli oleh-oleh. Tidak afdol rasanya jika tidak membeli sehelai kain batik di sentra batik.
Di sini kita bisa menemukan puluhan toko batik yang menyediakan kain-kain indah dengan berbagai motif. Kita bisa menemukan batik tulis harga puluhan juta. Dan di sini karena para pengrajin batik sangat menghargai proses dari pembuatan motif dalam sehelai kain. Kemudian yang kelima adalah hunting foto. Kampung Batik juga merupakan surga bagi para pecinta foto karena lokasinya yang instagramable banget. Lokasi ini dipenuhi dengan berbagai grafiti indah yang menggambarkan tentang batik maupun Indonesia. Rumah belum habis masa. Rumah-rumah warga pun tak luput dicat warna-warni hingga menjadi menarik dan sayang untuk tidak diabadikan. Salah satu spot yang wajib foto adalah Pelang Kampung Jadul yang berada di daerah Kampung Batik Tengah. Next, Mas Agung. Nah, ini adalah beberapa gambar kampung batik. Di antaranya adalah ada 3 gambar pintu masuk, kemudian mural yang ada di tembok, dan kemudian kampung batik sendiri. Next, Mas Agung. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Pak Adit. Silakan Pak Adit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi, Bu Sabrina, Pak Topan, dan Pak Agung. Berikutnya saya, Adit, dengan NIM 20509. Di sini menjelaskan tentang Masjid Agung Semarang atau lebih dikenal dengan Masjid Agung Jawa Tengah. Asal-usul timbulnya dari Masjid Agung Semarang ini yaitu kembalinya tanah wakaf yang milik Masjid Besar Kauman Semarang yang sejak tahun 1980 oleh masyarakat sekitar menjadi konflik tidak selesai Gubernur Jawa Tengah pada saat itu yang didapat oleh Majen Purnawirawan Pak Marto, akhirnya kembali lagi ke pangkuan melalui Badan Kesejahteraan Masjid, yaitu yang pembentukan dari dahulu ke Kementerian Agama, yaitu Departemen Agama Jawa Tengah, yaitu tanah wakaf 127 hektar ditukar gulingkan oleh 250 hektar itu masuk di Kota Demak lewat Samsung. Visi misi dari sebelumnya ini ada nggak? Ada ya? Oke, visi misi yaitu diambil dari web Masjid Agung Jawa Tengah.org dengan terwujudnya Masjid Agung Jawa Tengah yang makmur, mandiri, modern, dan megah, mampu melaksanakan fungsi sebagai pusat peribadatan, wahana musyawarah dan silaturahmi, lembaga dakwah, pendidikan, pengembangan ilmu dan budaya Islami. Berikutnya, sebagai ekonomi pemberdayaan umat yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, misinya yaitu ada 9, dapat menyelenggarakan kegiatan kemakmuran untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan syiar Islam. Itu dengan adanya beberapa kegiatan yang dimaksud di sini untuk menjaga keberlangsungan di masjid tersebut. Yang kedua, membentuk unit kerja dalam bidang keuangan dan bisnis untuk menggali dana guna membiayai pengelolaan masjid. Yang di sini yaitu adalah mencari donatur-donatur bagi Bapak Ibu atau perusahaan atau lewat CSR untuk memberikan bagian hartanya atau donasinya untuk keberlangsungan Masjid Agung tersebut sendiri, yaitu perawatan, terus dan lain-lain. Yang ketiga, mewujudkan terjaganya kesucian, kebersihan, dan ketertiban masjid. Dalam hal ini
untuk segala masyarakat atau wisatawan domestik bahkan wisatawan mancanegara diharapkan dapat menjaga kesucian, kebersihan dan ketertiban sehingga masjid tersebut tetap nampak indah dan megah untuk dikunjungi. Yang keempat, mewujudkan sebuah masjid dengan arsitektur perpaduan corak universal Islam dengan adanya budaya lokal dan disertai dengan teknologi modern. Teknologi modern di sini ada pada tiang pancang atau payung yang seperti menyerupai di Masjid Nabawi di Arab Saudi. Yang kelima, masjid yang modern dan profesional. Pengelolaan masjid yang modern dan profesional di sini contohnya itu adanya manajemen dari pimpinan hingga struktural yang lain. Kalau profesionalnya di sini bisa dalam transparansi donasi-donasi yang didapatkan oleh Masjid Agung tersebut sendiri, yaitu pada poin 2 dilaporkan kepada masyarakat luas. Yang keenam, mengembangkan seni budaya bernafaskan Islam yang harmoni dan dengan budaya lokal dan pemeliharaan estetika masjid. Yang ketujuh, mewujudkan masjid sebagai sentra wisata religius dan kebanggaan masyarakat datang. Semenjak adanya masjid ini yang diresmikan oleh Presiden RI ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 14 November 2006, Masjid Agung Jawa Tengah ini sekarang sudah menjadikan sebuah sebagai khususnya yang terletak di Semarang sebagai ikonik budaya di Semarang. Yang ke-8, menyelenggarakan kegiatan peribadatan, dakwah, dan pendidikan dalam rangka membimbing umat agar memiliki keteguhan iman dan takwa, yaitu dengan adanya beberapa majelis taklim dan TPA dan sebagainya. 9, mewujudkan perpaduan yang harmonis antara Masjid Agung Jateng dengan Masjid Besar Kauman Semarang, Masjid Raya Baitur Rahman, dan menjalin kerjasama dengan masjid-masjid lain, pemerintah, dan seluruh komponen masyarakat. Keunikan Masjid Agung yaitu satu, luas area di sini yaitu 10 hektar dengan luas bangunan 7.669 meter persegi. Hal ini ada nampak gambar di sebelah kiri itu yaitu menara 99 di sini dimaknai dengan Asmaul Husna. Yang kedua, bangunan kubah berdiameter 20 meter. Menara ada 4, yaitu dengan tinggi 62 meter. Yang tadi yang saya sebut menara Al-Husna setinggi 99 meter. Di sana ada beberapa lantai dan akhirnya kita sebagai masyarakat umum bisa mengunjungi fasilitas yang ada itu adanya studio radio Dais. Ini ada di lantai 1 ya, Museum Perkembangan Islam, Al-Quran raksasa 145 kali 95 cm persegi, gardu pandang yaitu pada fasilitas ini ada di Menara 99 tersebut, Rukyat Al-Hilal untuk melihat seperti penentuan bulan puasa atau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha di lantai 19. Ada payung raksasa yang di sini bukan di misi tadi yaitu dengan adanya teknologi ini 20 meter dan diameter 14 meter. Ini dibuka pada saat Idul Adha, Idul Fitri atau pada saat sholat Jumat dengan kecepatan angin berada di 200 knot. Kalau di atas itu payungnya tidak dibuka. Adanya beduk raksasa yaitu dengan panjang 310 cm dan diameter 220 cm. Gedung Masjid Agung Jawa Tengah ini terletak pada Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Bayamsari, Kota Semarang.
Untuk dalam peresmian tersebut ditandai dengan tiang panjang oleh pada saat itu yaitu Menteri Profesor Dr. Haji Said Agil dengan dihadiri dengan duta besar yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Mesir, Palestina, dan Abu Dhabi. Juga dapat dihadiri oleh Gubernur Jateng pada saat itu Nawilan Mardianto dan ulama Kiai Haji Sakal Mahfud. Masjid ini sebagai sustainable tourism yang ada di Semarang, khususnya Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai pusat pendidikan, pusat syair Islam, dan tentunya wisata religi dengan kemegahan dan bagusnya arsitektur yang ada di Masjid Agung tersebut. Yaitu arsitektur di sini ada pilar-pilar kolosium yang seperti Roma, yaitu dengan 25 pilar, yaitu mencerminkan adanya 25 nabi yang kita anut di ajaran agama Islam. Terima kasih untuk presentasi saya. Saya lanjutkan kepada Bapak Agung. Silakan. Oke, terima kasih Pak Uki. Nah, di sini dengan sumber daya alam dan budaya yang melimpah, serta potensi pasar domestik dan internasional yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan tentang bagaimana menggunakan semua aset ini agar lebih bermanfaat bagi negara dan tentunya lebih-lebih pada rakyatnya. Nah, pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam kerangka hukum, namun implementasinya atau kontekstualnya itu belum konsisten dilakukan. Kalau secara konsep itu sudah sangat bagus, hanya saja secara kontekstualnya itu secara implementasinya belum secara maksimal. Nah, sementara dukungan politis yang kuat untuk pariwisata berkelanjutan dan peluang pertumbuhan pasar tetap berlanjut. Kemudian orientasi sektor publik dan swasta terhadap manfaat ekonomi jangka pendek dalam pembangunan pariwisata merupakan ancaman besar. Nah, di samping itu, semuanya sumber daya manusia dalam pariwisata merupakan isu strategis yang akan menentukan kualitas pencapaian sasaran pembangunan nasional dan juga dalam meningkatkan daya saing global di Indonesia. Dengan demikian apa? Perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan perlu menitik beratkan pada pelestarian ekosistem dan lingkungan, serta didukung dari semua pihak, dari stakeholder yang paling atas sampai yang paling bawah. Sehingga tujuan pariwisata yang dapat menunjang pendapatan daerah maupun pusat tanpa mengesampingkan lingkungan hidup atau tatanan alam yang sudah ada. Nah, pengembangan kepariwisataan berkelanjutan perlu memperlihatkan prioritas pembangunan, di mana destinasi wisata alam yang dikembangkan tanpa perlu mengubah ekosistem yang sedang berlangsung. Nah, mungkin itu kesimpulan dari tim kami dari kelompok 1. Ini saya tampilkan semuanya, yaitu ada Pak Luki, ada Pak Gopan, ada Bu Rina, ada Pak Dwi Yunianto, dan ada saya sendiri. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian pemaparan presentasi kelompok kami banyak kekeliruan. Kami haturkan terima kasih. Sekian, terima kasih Bu Profesor Dr. Diana yang telah mengajari kami mulai dari kami tidak tahu menjadi tahu. Kemudian untuk penutup, mari kita buka suara semua untuk mengucapkan terima kasih kepada Bu Diana, dan nantinya akan kita tutup. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu. Sehat-sehat Bu Dina.